Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 2 Desember 2020, hari biasa, pekan pertama Advent. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber sukacita, siapkanlah hati kami dengan kekuatan-Mu. Kiranya pada kedatangan Kristus Putramu kami diundang menghadiri perjamuan hidup kekal dan diperkenankan menyambut santapan suci yang dihidangkan oleh Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulangkan dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke7 roti dan ikan-ikan kecil itu, yang mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara, dari cerita ini ada sebuah kesimpulan. Pertama, motivasi. Bagaimana orang mendengar Yesus yang viral dari berbagai tempat dan pelosok datang. Yang sakit, yang lumpuh, yang buta dibantu oleh tetangga-tetangganya, berbondong-bondong. Jadi motivasinya adalah ingin membantu orang lain supaya orang-orang itu sembuh. Pelayanan kasih. Karena motivasinya untuk melayani kasih, mereka semua terkagum-kagum dengan karya Yesus. Maka lalu apa terjadi? Kesembuhan itulah yang dialami para murid dan orang-orang yang datang kepada Yesus. Ajaib. Dan tentu mereka bernyanyi, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bayangkan sampai 3 hari mereka duduk mendengarkan kata-kata Yesus, sabda Yesus, karya Yesus, mengagumkan. Karena mereka mengagumkan apa yang mereka alami, lupa waktu. Yesus ada di hati mereka. Mereka tidak ingin ketinggalan atau ditinggalkan oleh Yesus. Bersukacita, rasa lapar tidak ada. Hanya ada kegembiraan, bersyukur. Karena itu Yesus melihat situasi umatnya begitu hebat. Itu juga merasa berbelas kasih karena lapar, mereka bisa tahan luar biasa.
mereka berpuasa. Mereka tidak mau meninggalkan Yesus sejengkal. Dan ini yang diapresiasi oleh Yesus. Motivasi, sensitivitas, perlakuan mereka, attitude mereka, melahirkan juga sikap Yesus berbelas kasih. Maka mereka memberi tugas kepada para murid untuk mereka memberi makan. Lalu para murid kaget. Begitu besar pekerjaan itu. Tentu mereka tidak bisa membuat. Memberi makan tidak mungkin, tempatnya juga tidak mungkin. Tapi ingat, para murid mempunyai iman. Ini ada orang kecil sedikit. Dan mereka akan percaya bahwa yang kecil akan dibesarkan oleh Yesus. Benar. 7 roti, beberapa ikan kecil bisa membuat mereka kenyang. Ajaib. Maka Injil hari ini harus mengajak kita untuk melihat. Sering kita khawatir akan hidup kita. Apalagi pada masa COVID ini. Takut semua. Seperti kita kurang percaya. Ragu-ragu. Karena kita terikat pada materi. Sebetulnya yang harus kita gali adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kedekatan kita dengan Tuhan, seperti diuraikan dalam Injil tadi, mereka mengagumi Yesus. Mereka terkesima sama Yesus. Mereka betul serius memperhatikan apa yang dibuat oleh Yesus. Lupa waktu. Dan Yesus berbelas kasih. Ayo, kita juga datang kepada Yesus. Terkesima kepada Yesus. Terutama kita pada saat ini seperti kehilangan jejak. Sudah lama kita sebagian umat tidak misa, hanya ikut live streaming mass. Komuninya komuni batin, ada yang kurang. Tapi yang penting percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada kita pada masa COVID ini kekuatan. Untuk apa? Masih bisa bertahan, merefleksikan diri, dan kita tetap bisa memuji Tuhan, dan Tuhan perhatikan. Tuhan tidak tidur, Tuhan betul perhatikan, dan Dia akan memberi kepada kita apa yang kita perlukan. Maka perubahan sikap dari kita itulah yang saat ini diperlukan pada masa COVID. Seperti para murid pasrah, tapi juga berusaha, dan dia mendapatkan berkat-berkat itu. Semoga kita diberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga sakramen Ekaristi yang kami sambut secara batinnya melahirkan kerinduan untuk menerima tubuh dan darah-Mu secara fisik material. Berikan kami kesempatan Tuhan, agar kami terkesima, terpesona kepada-Mu, dan kami merasa amat-amat senang dan bahagia karena kami berada di hari Bahan-Mu. Biarlah kami berada di sana senantiasa dan kebahagiaan. Demi Kristus Putra-Mu dan pengatara kami, kini dan sepanjang